Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamil Marharyadi Putra dengan NIM 19002018, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, ketemu lagi pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai public relation, dimana dengan subjudul atau dengan tema yaitu mengelola komplain pelanggan. Nah, dalam setiap melakukan suatu kegiatan pasti ada plus minus atau positif negatifnya dari seseorang. Nah, di sini kita selaku public relation pasti nantinya juga akan menerima plus minus dari pelanggan. Nah, plusnya di sini yaitu berupa pujian. Nah, sedangkan minusnya itu berupa komplain dari pelanggan. Nah, di sini komplain atau keluhan dari pelanggan itu merupakan satu titik positif di mana ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga menjadi lebih baik lagi. Maksudnya di sini, nah apabila seorang pelanggan atau pelanggan kita melakukan atau menyampaikan komplainnya kepada kita, nah kita harus berpikir positif mengenai komplain tersebut. Nah, harus kita kelola komplain tersebut dengan baik, harus kita terima komplain tersebut dengan lapang dada. Nah, dari sanalah nanti komplain tersebut akan mampu menjadi suatu dinding pembangun lembaga menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini jadi komplain itu sendiri atau keluhan itu bukan untuk dihindari oleh lembaga atau perusahaan, tapi perusahaan tersebut haruslah menerima dan mengelola komplain dari pelanggan tersebut dengan baik. Apabila komplain tersebut dilawan, nah maka nantinya juga akan berdampak buruk kepada citra lembaga, bahwasanya pelanggan tidak terpuaskan karena komplain mereka tidak diterima atau dilawan oleh pihak lembaga, sehingga komplain tersebut tidak untuk dihindari apalagi untuk dilawan, tetapi untuk dikelola dan diperhatikan secara profesional oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan. Nah, salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan persepsi dari masyarakat atau pelanggan ataupun konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah seperti bagaimana cara lembaga atau perusahaan menangani keluhan dan komplain yang mereka berikan. Jadi, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kepuasan dan persepsi dari pelanggan terhadap lembaga, baik itu produk ataupun jasa lembaga, nah itu merupakan atau salah satunya yaitu bagaimana cara lembaga untuk menangani komplain-komplain atau keluhan yang diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan atau lembaga, sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kepuasan dari pelanggan apabila komplain mereka diterima dan ditanggapi dengan baik. Jadi jangan hanya ketika semua berjalan lancar dan diberikan pujian-pujian oleh pelanggan kita merasa senang, tapi seketika komplain atau keluhan-keluhan yang ada dari pelanggan juga harus kita terima dan juga harus kita tangani atau kelola dengan baik, sehingga nantinya perusahaan akan berjalan lancar dan juga pelanggan tetap yang tetap berlangganan dengan lembaga atau perusahaan itu tidak akan hilang, dikarenakan kita mampu memuaskan atau menyelesaikan pandangan atau komplain mereka terhadap produk atau lembaga kita atau jasa lembaga kita. Jadi jangan hanya kita memandang ketika pelanggan memberikan pujian-pujian saja, sehingga pada saat komplain atau adanya keluhan kita tidak mempedulikan atau marah, bahkan sulit menerima kritikan dan saran dari pelanggan tersebut. Justru sebaliknya, kita harus tetap menerima, memahami dan menanggapi dengan sopan keluhan-keluhan dan juga masukan dari pelanggan terhadap lembaga, baik itu produk maupun jasa dari lembaga. Apabila seorang pelanggan datang ke lembaga kita, nah mereka memberikan pengaduan masalah satu persoalan atau menyampaikan keluh kesah mereka terhadap produk atau jasa lembaga kita. Nah, di sana maka jangan kita memandang sebelah mata ataupun marah kepada pelanggan yang komplain tersebut, tetapi layanilah mereka dengan baik dan kelolalah komplain dan keluhan tersebut dengan baik pula agar mereka puas terhadap lembaga dan atau perusahaan kita. Nah, dengan adanya komplain atau keluhan dari pelanggan tersebut, hal itu merupakan cara lembaga dalam mendapatkan fakta dan data tanpa harus diteliti ulang oleh lembaga ke
akarnya sendiri. Oleh karena itu, lembaga harus tahu cara memperbaiki lembaga agar menjadi lebih baik lagi dengan menerima atau mengelola komplain dari pelanggan tersebut dengan baik, sehingga hal itu merupakan suatu data dan fakta untuk bagi lembaga untuk memperbaiki diri dan merenovasi diri atau merenovasi lembaga atau perusahaan. Nah, keluh kesah dan komplain dari pelanggan tersebut berupa fakta data real yang mereka sampaikan kepada kita secara gratis tanpa harus kita bayar. Mereka menyampaikan tersebut. Nah, mereka tersebut juga membutuhkan waktu, tenaga, dan juga emosi mereka dalam menyampaikan keluh kesah tersebut. Nah, jadi harus kita tanggapi dengan baik. Hal ini juga merupakan indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka masih ingin bertahan dengan lembaga atau dengan perusahaan kita. Jadi kita harus menerima komplain keluhan tersebut dengan sangat baik, karena itu merupakan data dan fakta real yang tidak kita bayar untuk mereka menyampaikan kepada kita untuk memperbaiki lembaga atau perusahaan kita. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika adanya komplain dari pelanggan terhadap lembaga, baik itu produk maupun jasa lembaga. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu terima dengan lapang dada masukan atau komplain dari pelanggan tersebut. Jangan langsung kita tolak mentah-mentah atau bahkan kita marahi pelanggan tersebut. Nah, kita harus terima dengan lapang dada apa masukan dan komplain dari pelanggan itu sendiri. Yang kedua yaitu dengarkan keluhan atau komplain dari mereka. Nah, setelah kita terima dengan lapang dada, kita harus mendengarkan keluhan dan komplain dari mereka itu dengan seksama, dengan baik, agar kita memahami komplain yang mereka sampaikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus lebih banyak bertanya atau kita harus aktif dalam menerima komplain tersebut. Nah, kita harus mengetahui atau kita harus aktif tentang keluhan atau komplain yang mereka sampaikan, apalagi terkait dengan lembaga, baik itu produk maupun jasa lembaga. Nah, kunci dalam mengelola atau memanajemen keluhan atau komplain dari pelanggan ini terletak pada staf atau orang atau karyawan yang bekerja di lembaga atau perusahaan itu sendiri. Nah, di sini apabila pelanggan menyampaikan komplain kepada staf atau karyawan yang kurang terlatih dalam mengelola resiko komplain ataupun keluhan tersebut, maka nantinya lembaga yang akan mendapatkan masalah yang besar. Nah, juga seperti jika pelanggan menyampaikan komplain atau keluhan mereka kepada staf yang kurang terlatih dalam bidangnya, maka nantinya dapat seperti mereka menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh pelanggan tersebut kepada mereka, sehingga itu akan berdampak buruk pada citra lembaga. Nah, maka nantinya hal ini akan menjadikan corong informasi gratis bagi karyawan, bagi konsumen atau pelanggan. Nantinya mereka akan menyampaikan kepada konsumen atau pelanggan lainnya bahwasanya perusahaan kita tidak memuaskan pemikiran mereka, yaitu tidak menerima komplain mereka dengan baik. Jadi nantinya akan merusak citra lembaga, karena kunci dari mengelola keluhan dan komplain ini terletak pada staf dan karyawan, sehingga lembaga tersebut harus memiliki staf dan karyawan yang memang terlatih dalam bidang penanganan komplain dan juga keluhan dari pelanggan, agar nantinya citra lembaga tetap terjaga di depan konsumen dan juga di depan publik. Salah satu teori yang bisa dijadikan sebagai acuan di mana yang dijelaskan oleh Gigen dalam mengelola keluhan atau komplain yang disampaikan oleh pelanggan. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai staf atau pemilik dari lembaga atau perusahaan itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu rela dari hati yang paling dalam untuk meminta maaf dan juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi terhadap pelanggan. Jadi ketika adanya komplain atau keluhan dari pelanggan, maka kita selaku staf ataupun pemilik dari lembaga harus meminta maaf kepada
pelanggan atau konsumen dengan hati yang paling dalam, bahwasanya kita menyesali atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada mereka. Nah, yang kedua yaitu penting untuk menyampaikan kembali keluhan tersebut dengan kata-kata sendiri. Bahwasanya ini menunjukkan kita benar-benar memahami komplain atau keluhan yang disampaikan oleh pelanggan kepada kita. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Maksudnya di sini yaitu lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan tersebut. Nah, berikan mereka apa saja yang mereka butuhkan ketika mereka menyampaikan keluh kesah ataupun komplain tersebut, sehingga mereka terpuaskan terhadap pelayanan kita dalam menangani komplain yang mereka sampaikan. Yang keempat yaitu tindak lanjut, di mana melakukan cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi. Nah, di sini tujuannya untuk memastikan mereka puas dalam beberapa hal, dalam mereka menyampaikan komplain dan juga keluhan mereka terhadap lembaga. Dan juga kita berikan dalam beberapa hari atau dalam 1 minggu kita berikan rentang waktu untuk menghubungi mereka untuk meminta kepastian kembali bahwa mereka puas dengan penanganan keluh kesah mereka, dan juga menyatakan terima kasih kepada mereka atas keluh kesah yang disampaikan oleh mereka kepada lembaga kita atau produk dan jasa kita. Nah, sebenarnya dari komplain yang disampaikan oleh satu orang saja kepada lembaga kita, nah kita tangani komplain tersebut dengan sangat baik dan juga dengan sangat prosedural, maka nantinya hal ini akan mampu menjadi corong informasi untuk mendapatkan pelanggan baru bagi lembaga, karena kita mampu menangani satu keluhan atau satu komplain dari satu orang pelanggan. Nah, satu orang pelanggan yang terpuaskan dengan cara kita menangani komplain mereka, maka mereka nantinya akan memberikan informasi yang bagus ini atau cara kita menangani komplain ini dengan baik kepada pelanggan lain, sehingga pelanggan lain akan berbondong masuk sebagai konsumen atau pelanggan tetap kita. Jadi hal ini merupakan corong informasi yang gratis yang dapat dilakukan oleh lembaga untuk mendapatkan pelanggan baru. Di sini pentingnya penanganan komplain dari pelanggan atau konsumen itu sendiri. Ada menurut Sutojo ada beberapa alasan mengapa orang-orang tidak lagi mengkonsumsi atau membeli barang atau produk ataupun jasa yang kita punya. Nah, di sini ada beberapa alasan yang dimukakan oleh Sutojo. Yang pertama yaitu 1% karena mereka meninggal dunia, yaitu Sutojo melakukan penelitian bahwasanya 1% karena mereka atau karena pelanggan itu sudah meninggal dunia. 3% karena pelanggan tersebut pindah alamat atau pindah tempat tinggal, sehingga mereka tidak mengkonsumsi atau membeli produk atau jasa kita lagi. Dan 5% karena minatnya berubah, minat dari pelanggan itu berubah dari menyukai produk kita, sehingga mereka berubah minat menyukai produk orang lain atau perusahaan atau jasa lain. Nah, 9% dikarenakan pindah langganan atau perusahaan. Nah, maksud di sini 9% pelanggan tersebut tidak mengkonsumsi atau membeli produk jasa kita lagi dikarenakan mereka memang pindah langganan ke perusahaan atau lembaga yang menurut mereka jauh lebih baik dari lembaga kita. 15% karena tidak puas dengan produk dan jasa kita, dan yang mendominasi yaitu 68%, yaitu dikarenakan pelanggan tidak puas terhadap pelayanan pimpinan ataupun staf dari lembaga atau perusahaan itu, termasuk dalam mereka menangani tuntutan komplain dan keluhan dari mereka. Sehingga dalam menangani komplain dan juga keluhan dari pelanggan ini merupakan faktor yang sangat penting atau yang mendominasi bagi pelanggan atau konsumen yang tidak mau lagi mengkonsumsi atau membeli barang jasa produk kita, sehingga lembaga tersebut harus mampu menangani tuntutan dari konsumen, yaitu komplain dan keluhan mereka dengan sangat baik. Pengelolaan komplain sebenarnya merupakan manifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan di mana yang mempelajari tentang berbagai macam metode-metode atau strategi-strategi dalam menangani atau mengelola keluhan yang disampaikan oleh pelanggan atau konsumen, di mana untuk
menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuklah model ekonomi yang efisien dan mengetahui investasi-investasi yang dilakukan oleh lembaga selama ini sudah berhasil atau tidak. Jadi hal ini merupakan makna manajemen komplain secara teoretik. Jadi secara teoretik tersebut menyatakan bahwasanya merupakan sebuah metode atau sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari macam-macam metode strategi bagaimana cara menangani atau mengelola komplain dari pelanggan atau konsumen untuk menciptakan keuntungan dari lembaga dari berbagai faktor lainnya, sehingga mengetahui apakah hasil investasi dari lembaga dahulunya berhasil atau tidak. Jadi hal itulah yang merupakan makna dari manajemen komplain secara teoretik. Nah, kalau secara umum manajemen komplain ini merupakan pengelolaan atas usaha kita, produk atau jasa kita. Nah, dalam kaitannya dengan keberatan, komplain, keluh kesah, suatu yang bersifat tidak puas dari pelanggan atau konsumen terhadap produk dan jasa lembaga kita. Jadi secara umum dapat diartikan bahwasanya manajemen komplain ini merupakan pengelolaan usaha kita yang kaitannya dengan keberatan dari pelanggan, komplain dari pelanggan, keluh kesah dari pelanggan, atau sesuatu yang tidak pelanggan puas terhadap lembaga atau perusahaan kita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya manajemen komplain ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan kepuasan dari pelanggan. Nah, jika ada keluh kesah atau komplain yang disampaikan oleh pelanggan kepada lembaga, jangan ditolak dahulu atau bahkan marah kepada pelanggan tersebut, atau bahkan sampai kita menganggap bahwa mereka itu mau menjatuhkan lembaga atau produk jasa kita. Tapi terimalah dengan baik terlebih dahulu, dengarkan mereka dengan baik sebagai layanan kita terhadap mereka, kemudian jalani prosedur atau proses penyelesaian komplain tersebut dengan baik pula, sehingga pelanggan atau konsumen kita terpuaskan atau bahkan mereka puas dengan hasil proses pengelolaan komplain kita terhadap komplain yang mereka berikan. Nah, terkadang lembaga atau kita sendiri tidak melihat bahwasanya mungkin memang hari ini kita akan rugi 1 atau 2 produk akibat komplain yang disampaikan oleh lembaga atau konsumen ataupun pelanggan tersebut. Tetapi kedepannya akan adanya keuntungan yang berlipat ganda dari proses pengelolaan komplain yang kita lakukan itu. Dan juga dibandingkan kalau kita menolak komplain tersebut atau keluh kesah itu sendiri, maka nantinya kita akan kehilangan berlipat ganda pula dari dugaan awal kita, baik itu kehilangan pelanggan ataupun kerugian yang kita alami ke depannya. Jadi kita harus mampu mengelola komplain tersebut dengan baik. Jangan langsung ditolak komplain tersebut, tapi terimalah dan dengarlah terlebih dahulu komplain dari pelanggan itu, dan kita lakukan prosedur penyelesaian dari komplain itu sehingga pelanggan terpuaskan dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Ada satu pendapat yang disampaikan oleh Ciptono bahwasanya manajemen komplain ini merupakan bentuk penanganan atau penataan ataupun pengaturan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan atas reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen terhadap kegiatan-kegiatan fungsional dari manajemen lembaga yang mana dilakukan tidak efektif dan tidak efisien oleh lembaga tersebut. Jadi menurut Ciptono ada satu pendapatnya menyatakan bahwasanya manajemen komplain ini yaitu bentuknya melakukan penanganan, penataan dan juga pengaturan terhadap suatu lembaga atau perusahaan atas reaksi ketidakpuasan dan juga ketidaksetujuan dari pelanggan atau konsumen terhadap terhadap pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan fungsional manajemen yang dilakukan secara tidak efektif dan efisien oleh lembaga itu sendiri. Nah, dari sekian banyak pendapat atau pandangan mengenai manajemen komplain tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen komplain ini sendiri merupakan salah satu cara atau strategi
yang dapat dilakukan atau digunakan oleh lembaga dalam menangani keluhan-keluhan ataupun komplain dari konsumen untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen dari lembaga kita agar konsumen tersebut atau pelanggan tidak lari atau tidak meninggalkan lembaga karena lembaga kurang dalam menangani komplain atau keluhan mereka. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam manajemen komplain ini sendiri atau prinsip dalam mengelola komplain atau keluhan dari pelanggan. Nah, yang pertama yaitu penanganannya harus segera mungkin. Maksudnya yaitu jangan ditunda-tunda pengelolaan atau penanganan dari komplain ini sendiri. Nah, jika komplain tersebut muncul hari ini, maka segeralah selesaikan. Hal ini merupakan prinsip yang paling penting dalam manajemen komplain ini. Jadi kita harus menangani komplain yang disampaikan oleh pelanggan kepada lembaga itu dengan sesegera mungkin agar mereka terpuaskan dan juga agar mereka percaya dan tidak berpaling dari lembaga kita. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengatur komplain tersebut harus memiliki skill yang didesain sedemikian rupa atau memiliki skill yang memang cakap di bidang pengelolaan komplain atau keluhan dari pelanggan. Nah, di sini biasanya hal ini diserahkan kepada lini terdepan dari suatu lembaga yang dapat menangani hal ini dengan baik atau menangani komplain ini dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga yaitu daya tangkap, di mana karena komplain ini akan disampaikan secara cepat dan responsif. Jadi seorang yang menangani komplain tersebut harus memiliki daya tangkap yang cukup responsif atau yang daya tangkap yang cepat. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh lembaga, yaitu yang pertama yaitu tangani dengan sesegera mungkin, berikan mereka reaksi kita terhadap komplain yang disampaikan oleh pelanggan tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu beritahu pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus dimana kita harus memuaskan keinginan mereka terhadap apa yang mereka sampaikan. Jadi kita harus memberitahu pelanggan apa yang akan kita lakukan terhadap komplain tersebut. Kita akan menanganinya dengan bagus, baik, dan memuaskan, dan agar kita juga dapat memuaskan keinginan dari mereka terhadap komplain yang mereka sampaikan itu. Nah, ketika konsumen atau pelanggan menyampaikan keluh kesah ataupun komplain mereka kepada lembaga, nah mereka pasti memiliki harapan terhadap komplain mereka tersebut yang disampaikan kepada lembaga. Nah, di sini ada beberapa harapan konsumen terhadap keluh kesah atau komplain mereka yang disampaikan kepada lembaga. Nah, yaitu keadilan, kejujuran, dan juga kewajiban dari lembaga dalam menangani setiap keluh kesah yang disampaikan oleh pelanggan atau oleh konsumen kepada lembaga. Jadi mereka mengharapkan keadilan, kejujuran serta kewajiban dari lembaga untuk menangani keluh kesah mereka dengan sangat baik. Nah, di sini Anastasia memberikan kutipannya Step Brown dan Step Text yang bisa dijadikan sebagai satu statement bahwasanya mengenai keadilan yang diharapkan oleh konsumen tersebut terhadap komplain yang mereka sampaikan kepada lembaga. Nah, di sini Anastasia membaginya menjadi 3 jenis keadilan dari harapan konsumen tersebut, yaitu yang pertama yaitu outcome fairness, di mana konsumen mengharapkan satu kebijakan atau satu kompensasi yang sesuai dengan kekecewaan mereka. Nah, di sini kompensasi dari maksudnya di sini itu bisa berupa penggantian atau pengambilan biaya yang telah dilakukan oleh lembaga kepada konsumen. Yang kedua yaitu procedural fairness, di mana konsumen mengharapkan suatu kebijaksanaan dan juga peraturan serta proses penanganan dari keluhan-keluhan atau komplain yang tidak menyita waktu mereka dengan terlalu lama. Jadi proses penanganan dari keluh kesah atau komplain tersebut tidak menyita waktu dari pelanggan atau konsumen yang memberikan keluhan tersebut terlalu lama, dan juga mereka juga mengharapkan akses cepat dan juga dalam penyelesaian komplain dan atau keluh kesah mereka agar mereka tidak kecewa nantinya apabila kita terlalu lama dalam
melakukan proses atau prosedural dari penanganan komplain atau keluhan itu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu instructional fairness. Maksudnya di sini yaitu di mana konsumen atau pelanggan mengharapkan diberlakukannya mereka secara sopan, ramah dan jujur dalam penanganan komplain dan juga penerimaan komplain yang telah mereka sampaikan kepada lembaga. Nah, di sini jika ketiga hal itu dikombinasikan dengan sangat baik oleh lembaga atau perusahaan, maka kita tidak akan kehilangan konsumen atau pelanggan kita nantinya. Jadi kita harus mengkombinasikan ketiga hal yang disampaikan oleh Anastasia ini, yaitu berupa outcome fairness, procedural fairness, dan juga instructional fairness, sehingga pelanggan kita atau konsumen kita tidak akan lari dari lembaga atau perusahaan kita. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mengelola komplain dari pelanggan itu sangatlah penting bagi lembaga, dikarenakan apabila lembaga mampu mengelola komplain dengan sangat baik, maka nantinya lembaga tidak akan kehilangan konsumen tetap yang mereka punya, bisa menjaga nama baik lembaga atau citra lembaga, dan juga bisa menerima atau nantinya pelanggan baru akan berdatangan kepada lembaga dengan sendirinya apabila lembaga mampu melakukan manajemen komplain dengan sangat baik. Karena dengan melakukan manajemen komplain dengan sangat baik, kepuasan pelanggan akan mereka terima dengan baik. Demikianlah materi yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Jadi bagi teman-teman nantinya apabila menjadi seorang praktisi PR ataupun bekerja di sebuah lembaga, hendaklah mampu melakukan atau memanajemen komplain dengan sangat baik agar nantinya lembaga tetap terjaga, konsumen dari lembaga tidak beralih ke lembaga lain, dan juga konsumen-konsumen baru akan berdatangan kepada kita. Sekian penyampaian materi saya pada kesempatan kali ini. Apabila saya memiliki kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, baik itu tutur kata maupun sikap saya mohon maaf. Saya Kamil Mar Haryadi Putra, mohon undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.